Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Lagi-lagi masyarakat tertipu investasi bodong. Kali ini di Indragiri Hilu, Riau, di mana ada 24.000 orang yang tertipu investasi bodong dengan kerugian mencapai lebih dari 21 miliar rupiah. Ribuan warga di Indragiri Hulu, Provinsi Riau tertipu investasi bodong dengan berkedok tabungan emas, sembako, dan kendaraan bermotor. Pengungkapan kasus berawal dari salah satu korban, Erawati, yang akhirnya melapor ke Polres Indragiri Hulu. Erawati dijanjikan keuntungan besar jika berinvestasi pengadaan sembako pada bulan September 2020 lalu. Di mana jika ia berinvestasi 150 juta rupiah, ia akan mendapatkan 180 juta rupiah. Saat ini, polisi sudah menetapkan satu tersangka investasi bodong berinisial FS. Dari hasil pengembangan, ternyata penipuan ini sudah memakan 24.382 orang korban dengan modus yang beragam. Total kerugian akibat investasi tabungan yang ternyata penipuan ini mencapai lebih dari 21 miliar rupiah. Di dalam pengembangan ditemukan 31 kelompok arisan dengan beberapa program arisan, antara lain program arisan sembako, program arisan investasi uang, program arisan elektronik, kemudian program arisan sepeda motor, dan program arisan emas murni. Saat ini polisi masih memburu 31 orang pelaku lain yang diduga terlibat. Tersangka dijerat dengan pasal 378 atau 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Indragiri Hulu, Riau, Fitra Asri Rama, Metro TV. Ya, untuk membahas investasi bodong di Riau ini kami akan terhubung, kami akan tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu Riau, AKPI Komang Aswatama. Selamat sore, Pak Komang. Jadi total sampai 21 miliar kerugian, ada 24.000 orang yang mengalami kerugian. Sudah berapa lama sebenarnya tersangka ini melakukan modusnya ini? Untuk tersangka FS sudah melakukan kejahatannya sudah mulai dari awal tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ini sebegitu masif sampai puluhan miliar. Modusnya seperti apa tepatnya? Ya, untuk pertama di awal 2019 tersangka FS ini dia menghimpun dana dari masyarakat untuk dihimpun dengan beberapa program yang dia tawarkan kepada masyarakat. Itu adalah ada beberapa program arisan sembako, program arisan investasi uang, program arisan elektronik, sepeda motor, dan sampai dengan emas murni. Nah, untuk melancarkan kegiatannya dia dibantu oleh, sampai saat ini kita sudah identifikasi 31 orang yang membantu dia untuk mencari para nasabah yang lainnya untuk bergabung dengan program arisan tersebut. Makanya dalam ini jumlahnya cukup masif. Ya. Dari 31 orang itu bekerja sampai bisa menghimpun puluhan ribu member begitu. Iming-imingnya apa yang ditawarkan kepada calon nasabahnya itu? Ya, untuk tahun 2019 tersangka FS ini cukup membuat program itu. Dia ikut dengan ada kasus EBRG, Edi Narkoin, yang kasus ini juga pun masih dalam penyidikan kami dengan jatuh tempo sampai 2 bulan. Lalu pada bulan November 2020 dia lebih membuat program yang lebih menarik lagi, yang dimana jatuh temponya cukup singkat, yaitu 7 hari sudah bisa mencairkan uangnya. Disitulah mulai orang banyak berbondong-bondong untuk masuk dalam arisannya tersangka FS ini. Ya. Jadi iming-iming singkat ya, 2 bulan, bahkan tadi ada yang paling cepat lagi 7 hari sudah bisa dapat return investasinya ya. Berapa nominal yang harus disetor oleh para korban ini? Ya, beragam Pak, Dia jadi dalam program itu dia menyebutnya ada namanya One Gate 5, di mana dia
ketika dia menyetor 100, dia mendapat 500. Dia nyebut naruh 1 juta, ada menyetornya jadi 5 juta. Nah, ada beberapa kelompok, salah satu kelompok itu yang paling fantastis, ada sampai 3 miliar. 3 miliar? 3 miliar. Investasinya 3 miliar, satu kelompok begitu ya? Satu kelompok. Ya, jadi mereka ini bekerja, tersangka FS ini dan juga rekan-rekan yang masih dalam pengejaran ini bekerja lewat apa? Ada jaringan website atau internet tertentu yang digunakan atau hanya manual dari rumah ke rumah, mulut ke mulut? Ya, untuk tersangka FS ini untuk itu dia hanya menggunakan orang 31 orang ini untuk dijadikan dia sebut sebagai reseller. Untuk menyebarkan, yes, ya. Untuk menyebarkan ada program-program ini. Nah, jadi untuk dari reseller ini si tersangka FS ini sifatnya gali lubang tutup lubang lah untuk mencairkan yang orang-orang ini. Oke, baik. Kemudian sampai saat ini apakah masih ada warga korban yang terus melaporkan dan sebenarnya siapa saja korban ini? Apakah hanya terlokalisir di Indragiri Hulu Riau atau mungkin ada yang dari luar? Ya, untuk saat ini kita mengidentifikasi ada beberapa korban dari Indragiri Hulu sendiri, ada yang dari Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sampai dengan Kota Pekanbaru. Sampai dengan Pekanbaru? Iya, Kota Pekanbaru. Oke, baik. Kemudian ke 31 orang yang masih dikejar ini apakah sudah terdeteksi? Apakah mereka juga masih beroperasi di wilayah hukum Riau atau mungkin sudah meluas lagi menyeberang ke provinsi lain lagi? Ya, untuk saat ini dari pantauan kami sudah berhenti. Kita belum mengidentifikasi apakah ada sel-sel yang masih aktif untuk menyebarkan program-program ini karena kita tahu si tersangka FS ini sudah menyebar luas, sudah ditahan oleh Polres Indragiri Hulu. Jadi program itu banyak yang sudah terlibat, jadi berhenti itu sel-sel itu menyebar. Ya. Pak Komang, tadi kan Anda mengatakan bahwa ada salah satu paket atau program begitu ya, ketika menyetor 1 juta bisa dapat return 5 juta dalam waktu yang singkat. Ada yang 2 bulan bahkan dalam 1 minggu begitu ya, 7 hari. Berapa kira-kira kalau tadi kan kerugian ditaksir kurang lebih 21 miliar. Kalau selama ini tersangka ini sudah mengambil keuntungan berapa banyak dari uang-uang korban yang berhasil dikumpulkan ini? Apa yang disita dari tersangka ini? Perlu saya jelaskan pertama Pak, dari ini angka 21 miliar ini adalah hasil penghitungan kami dari 31 kelompok arisan ini yang berapa yang dia setor kepada tersangka FS. Nah, dari yang 21 miliar ini sebagian sudah disetorkan kembali ke kelompok-kelompok ini untuk dicairkan oleh tersangka FS. Namun berapa yang disetorkan ini yang tidak ada pembuktian ini karena tersangka FS ini dalam menghimpun dan ini tidak ada pembukuan yang baik dari itu. Jadi dia pun bingung mana yang berapa yang masuk, berapa yang keluar pun dia bingung. Seperti kayak money game lah. Ya, money game, ya. Tetapi sebagian besar sudah dikembalikan. Untuk jumlahnya belum kami pastikan, kami butuh penyelidikan lebih lanjut lagi untuk berapa yang sudah dicairkan, berapa yang sudah dihimpun. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu Riau AKP Komang Aswatama atas waktunya di Prime Time News.